Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kami sudah pernah tes mobil ini di Jepang tahun 2017 lalu. Di sana masih sangat baru saat itu. Kami belum pernah merasakan rasanya di jalan raya Indonesia. Dan akhirnya sekarang kami bisa merasakannya. Ini adalah Mitsubishi Eclipse Cross. Eclipse artinya adalah gerhana dan sudah pernah ada nama Mitsubishi Eclipse seperti ini yang generasi terakhir. Akhirnya Mitsubishi memutuskan untuk menghentikan produksinya tahun 2012. Sayang sekali tidak pernah masuk Indonesia, padahal ini menarik. Kemudian Cross itu bukan seperti Mitsubishi Eclipse di-crosskan seperti macam Expander Cross. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Eclipse yang dulu. Eclipse Cross ini merupakan compact crossover yang berposisikan nyempil di antara Outlander Sport dan Outlander. Mobil ini merupakan mobil asli rakitan Jepang. Jadi versi JDM-nya pun seperti ini. Mempunyai bentuk yang tidak jelek. Depannya dengan Dynamic Shield Design, ciri khas Mitsubishi yang baru. Dan ini masih enak dilihat, kami belum bosan dengan Dynamic Shield. Tidak seperti Expander, headlampnya bukan yang bawah, tapi yang atas. Oh, lampunya nih. Lampunya tuh enak sekali kalau malam, sangat terang sekali, dan yang paling penting ada auto high beam. Terus di bawah ini adalah sen dan fog lamp. Tapi ya itu adalah depannya. Lain cerita kalau di belakang. Memang tidak semua orang sependapat dengan kami, tapi menurut kami ini bentuknya agak aneh belakangnya. Agak kelebihan jumlah kacanya. Kami agak kurang cocok dengan belakangnya. Ini seperti apa ya? Aneh aja, ada dua buah kaca. Seperti di Lamborghini apa gitu. Kaca. Tapi ini kaca berguna sekali kalau ngelihat ke belakang dari spion tengah. Ini yang ultimate ya. 4 buah parking sensor dan knalpotnya tidak kelihatan. Ini model ngumpet, bagus daripada knalpot yang model ngumpet tapi ada knalpot palsunya. Kami lebih suka seperti ini. Sekalian aja, nggak usah pakai knalpot. Kamera mundur, nah ini kamera mundur. Mesinnya 1500 cc dengan kode 4B40 I4T. T itu adalah turbo. Kami suka turbo. Sehingga 1500 cc bisa menghasilkan tenaga 148 horsepower dengan torsi maksimal 250 Nm yang terjadi antara 2000 sampai 3500 rpm. Kemudian tenaga tersebut tersalurkan ke gearbox CVT yang kemudian menyalurkan tenaganya ke roda depan. Oke, kembali ke eksterior mobil. Dari samping mobil ini juga seperti depannya, enak dipandang. Ada hitam-hitam plastik pemergagah, jadi seperti SUV dengan side skirt yang ada aksen silvernya. Jendela samping juga unik, dari pilar A ke pilar C itu mengecil. Panjang total mobil ini adalah 4405 mm, lebarnya 1805 mm, tingginya 1674 mm, dan wheelbase-nya 2670 mm. Cukup kecil. Namun tidak terlalu kecil, ini pas untuk perkotaan. Ground clearance-nya 183 mm, masih lebih tinggi Expander Cross. Velgnya ini 18 inch dengan bentuk yang lumayan cocok dengan bentuk bodinya yang berkesan modern sekali. Dengan ukuran ban, velgnya ini lumayan keren, terlihat modern. Bannya ini Proxes, Toyo Proxes dengan ukuran 225/55, velgnya 18 inch. Rem belakangnya juga sudah disc. Yang enak itu dilihat atasnya, penuh dengan kaca karena ini double moonroof. Yang di belakangnya ada shark fin-nya. Ini shark fin-nya cocok dengan bentuk mobilnya juga. Ya, keseluruhan bentuk mobil ini penuh dengan sudut-sudut yang tajam dibarengi dengan bulet-bulet. Bagasinya seperti ini. Oke, bagasinya. Ini bagasi berhubung kita jalan jauh jadi banyak barang.
Nah, ini jadi buat simulasi sini. Kita sebagai simulasi ini barang kalau koper kabin ini ukurannya begini. Memang modelnya agak masuk ke dalam, jadi luasannya sekian. Ya. Di bawah sini ada ban serep full size dan dongkrak dan kawan-kawannya, dan bisa ngumpetin beberapa barang-barang. Ini ada tutupan untuk memperhemat ruangan ber-AC. Bisa dicopot-copot. Apabila Anda punya barang besar tapi masih mau ngangkut manusia, ini masih bisa dimaju mundurkan seperti ini. Menimbulkan ruangan lagi. Nah, kalau habis dari gini dilipat, jadi ada ruangan di sini yang kami nggak ngerti fungsinya buat apa. Nah, jadi aneh nih. Ini tempat ban serep tebel sekali, lihat deh. Di sini. Nih ya, ini tebel sekali gitu. Kayak sesuatu yang bisa dibuka padahal enggak. Kayak partisi lagi. Iya. Mungkin ada versi yang nggak pakai ban serep. Kemudian duduk belakangnya. Aduh. Nah, ini seperti tadi bisa dimaju mundurkan. Paling mundur itu segini. Terus ini senderannya bisa ada beberapa tingkat recliningnya. Paling banyak segini. Lumayan recline, enak. Jarak dengkul dengan jok depan, posisi nyetir kami lega, kaki masih bisa masuk, lega juga. Headroomnya juga lega. Ada armrestnya, cup holder. Kalau naruh cup di sini nggak bisa berfungsi jadi armrest. Anyway, bisa bertiga di belakang dengan seatbelt 3 titik. Bertiga. Oh shit, bar sendiri. Door panel plastik. Terus ada 12 volt power outlet, bukan USB ya. Sayang sekali AC tidak ada di belakang, jadi mengharapkan hembusan dari depan. Double sunroof, double moonroof. Jadi terang belakangnya. Mewah, sayang kurang AC dan colokan USB. Enak belakang sini. Tidak seperti lawan-lawannya. Jok kulit lagi. Ori. Sapi beneran. Tengah ini enggak, ini sapi beneran. Sapi beneran. Sapi beneran. Bukan sapi beneran. Apabila Anda bepergian bersama anak kecil atau bayi, jangan dudukan begitu saja. Jangan digendong dalam mobil. Pakai car seat, colokan ke Isofix. Ini ada jepitan Isofix-nya. Jadi aman. Nah, akhirnya depannya. Interior mobil ini sebenarnya tidak jelek, tapi entah kenapa bentuknya agak biasa. Namun materialnya banyak yang empuk-empuk, meja dashboard dan door panel. Sayang sekali door panel belakangnya masih plastik. Tapi bagian sisi bawah tetap plastik juga. Ada bagian piano blacknya, namun ada juga bagian yang karbon-karbonan palsu. Ini palsunya seperti yang dijual di toko-toko stiker aksesoris. Dan ini ciri khas mobil modern masa kini. Ada layar di tengah. Layarnya besarnya biasa-biasa saja. Semua fungsi layar itu dikontrol oleh trackpad di bawah sini. User interface-nya terlihat kuno dan agak laggy kalau pakai trackpadnya. Makanya lebih enak pakai sentuh saja. Ini touchscreen. Walaupun tidak ada navigasinya, tapi ada GPS-nya ini. Nggak tahu fungsinya apaan. Tapi tidak ada navigasi juga tidak masalah karena ini bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Dan suara audionya cukup oke. Mungkin bisa dibilang bagus dengan mobil yang seharga ini. Kemudian AC-nya. AC-nya itu mewah sekali, dual zone. Tapi ini seperti dicopot dari Pajero Sport. Ada 2 colokan USB dan 12 volt power outlet. Dan ini ada 2 tombol yang paling tidak berguna di Indonesia, yaitu seat heater. Nah, ini shifternya. Kami suka dengan shifternya. Enak dipegang, walaupun bentuknya seperti pacul. Shifter ini berfungsi untuk mengontrol CVT-nya. Namun ini bisa manual mode kalau digeser ke kiri. Jadi CVT yang pura-pura manual. Manualnya juga bisa diatur dari pedal shift.
Nah, ini CVT bisa berbelah menjadi 8 speed. Kemudian rem tangannya pakai jari. Dan ada auto hold-nya. Di sisi kanan ada tombol pengatur FCM-nya, yaitu Forward Collision Mitigation, yang menghindari Anda dari bala. Ada tombol Stability Control dan juga ada tombol Head-Up Display dengan pengaturan-pengaturannya. Bagus ini pengaturan Head-Up Display, tidak melalui menu yang dalam di dalam layar tengah. Lalu urusan jempol kami merasa bahagia karena kesibukannya. Sebelah kanan ada pengaturan untuk cruise control yang adaptif. Ini jadi adaptif cruise control. Dan kiri untuk urusan audio dan telepon. Jari-jari yang lain juga merasa senang karena ikut berperan dalam manual mode. Combination switch sebelah kanan seperti biasa, lampu-lampu, ada fog lamp dan headlampnya bisa auto. Yang luar biasa lagi adalah auto high beam. Lampu depan mobil ini sangatlah terang. Dengan auto high beam, keterangannya tidak akan mengganggu orang lain. Kemudian instrumen klasternya, ini bentuknya biasa saja seperti Mitsubishi pada umumnya. Di tengahnya ada MID yang diatur dengan tombol ini yang agak terlalu jauh. Nah, ini dia atapnya. Dengan 2 sunroof dan moonroof yang semuanya elektrik, bisa tilting pula. Ini sangat bermanfaat sekali kalau malam-malam dan kalau sedang mendung. Namun ini posisi switch power window agak-agak terganggu sedikit dengan pegangan itu. Ini tombol power window-nya semuanya auto kalau di driver side. Kalau di side yang lain tidak auto. Aneh sekali. Borosan. Sekarang giliran kepraktisannya. Ada kantong pintu dan bisa taruh botol. Lumayan luas ini. Kemudian di depan shifter juga ada tempat untuk naruh handphone dan permen. Di belakangnya shifter ada 2 buah cup holder. Ada console box juga yang lumayan besar, berfungsi sebagai armrest, tapi agak tanggung. Lacinya lumayan, ada 2 lantai. Posisi duduknya kami suka, setirnya bisa tilt dan teleskopik. Joknya pengaturannya di driver side bisa naik turun depan dan belakang. Ini kurang lumbar support aja. Oke, sekarang nyetirnya. Kesan pertama nyetir mobil ini biasa saja. Mungkin karena ini setirnya setir expander, sama dengan expander, jadi seperti nyetir expander. Namun begitu jalannya agak sedikit lama atau jauh, terasa mahalnya mobil ini karena mulai tidak terdengar yang biasanya terdengar di mobil-mobil murah kami, yaitu suara dari luar. Mobil ini lumayan kedap. Suspensinya juga lumayan empuk, namun tetap stabil dan tidak oleng di kecepatan tinggi untuk ukuran mobil setinggi ini. Stabilannya di tol itu, ini lumayan loh ini. Kecepatan 80 kita goyangin begini. Goyang, bukan berarti nggak goyang, tapi sangat lumayan sekali. Ini berkat suspensi belakang yang independen, melahap jalan-jalan rusak di tol itu santai. Dan jalan-jalan rusak seperti biasa di kota di Indonesia juga santai. Tapi ada sedikit rasa keras yang halus, ini seperti dari bannya yang agak keras. Rasa setirnya tidak terlalu direct, tapi masih oke. Jumlah putaran setirnya itu sedikit, jadi lebih gesit rasanya. Kemudian radius putarnya dari ujung ke ujung hanya 10,9 meter. Kemudian larinya, Anda tahu kami tidak suka CVT. Tapi memang CVT itu adalah solusi terbaik untuk kehematan. Yang dikombinasikan dengan turbo memang bukan adonan yang tepat. Namun sekali lagi, turbo adalah solusi untuk menghemat. Kalau digas Pol? Oh, gitu banget. Enggak sih, enggak segitunya. Cuma lumayan berisi tenaganya. Itu karena turbonya. Walaupun CVT ya bikin nggak ada rasanya, nggak ada feel-nya gitu, mesin ke roda seperti nggak nyambung. Tapi turbo itu membuat itu seperti bumbu yang membuat itu menjadi makanan yang lezat. Turbo. Namun sayang 0-100-nya hanya 9 detikan saja. Well, oke lah, tapi nggak spektakuler. Karena berkat turbo, mobil ini jadi bertenaga seperti di atas 2000 cc dengan kehematan 1500 cc. Intinya nyetir mobil ini itu cukup lumayan menyenangkan dibandingkan dengan lawan-lawannya.
Belakangnya mobil ini memang kami tidak suka karena kebanyakan kaca. Tapi ternyata kaca yang banyak itu bermanfaat kalau ngelihat spion tengah. Jadi lega ngelihat ke belakangnya. Sayang sekali ini spion tengah belum auto day night. Oh iya, mengenai head-up display, memang ini modelnya pakai kaca sendiri, bukan pantulan dari windshield. Namun ini kacanya seperti agak mengganggu. Jadi seperti ada yang mengganjel pandangannya. Tapi lumayan, ini head-up display tampilannya lumayan banyak. Urusan cruise control. Ini karena kami tes jaraknya agak jauh. Adaptive cruise control sangat amat terpakai sekali. Nah, yang paling enak lagi, di tol ini tinggal mengaktifkan cruise control, set kecepatan berapa. Kalau kita set mau kecepatan seperti ini 100, kita pencet ke bawahin tuh 100. Ini 97, kita set ke 100 km per jam. Nah, cruise control ini akan maintain kecepatannya ke 100 km per jam. Kecuali kalau ada mobil di depan. Kalau ada mobil di depan, otomatis cruise control akan menjaga kecepatan sesuai mobil di depan. Dan jaraknya itu bisa diatur. Dari sini bisa jauh, sedang, agak dekat, dan dekat. Namun sayangnya yang posisi dekat itu untuk ukuran orang Indonesia masih kurang dekat. Yang luar biasa, adaptive cruise control ini akan terus berfungsi sampai kecepatan 0. Nih lihat, kami di belakang Xenia ini ngerem, kita ikutin terus. Ini ngerem, dia ngerem. Kami nggak nginjek sama sekali pedal, sama sekali nggak diinjek. Ya, kita ikutin terus si Xenia depan ini. Kalau dia jalan, kita juga akan jalan. Ini sampai berhenti. Kami tidak nginjek rem sama sekali dari kecepatan 100 tadi. Ini sayangnya, dia tidak akan mendetek ada gate. Nah, mobil depan jalan, kita ikutan jalan. Enggak. Begitu dicolek gas dikit, maunya jalan. ya, jadi harus dicolek gas dikit agar jalan. Ingat, ada gate-nya. Ya, ini kembali ke kecepatan 100 lagi, resume 100, dia akan ngegas pelan-pelan ke 100. Namun sebenarnya kecepatan maksimal di tol ini tuh 80. Kurang. 80. Oke, depan ada truk molen. Pisang molen itu disebut molen tuh karena bentuknya kayak molen ya? Truk molen disebut ini molen karena pisang molen. Bukan pisang molen disebut molen karena truk molen. Oke, nih ya. Nih dia kecepatannya hanya di bawah 50. Jarak terdekat tuh segini. Kalau dengan kecepatan di bawah 50, kita bisa memperjauh jaraknya. Mencet ini paling jauh, makin jauh lagi. Oke. Ini nggak akan nyampe kalau begini ceritanya. Ada meeting om. Ada meeting. Gas lagi. Biar cruise control yang ngegas. Yes, nikmatnya. Andai sudah ada steering assist-nya, ini udah semi otonomus. Kami suka mobil yang banyak option untuk safety. Seperti mobil ini, ada forward collision mitigation yang bisa diatur jaraknya juga, jadi tidak ngagetin. Walaupun kadang-kadang suka kebingungan karena kebanyakan motor. Kemudian ada stability control, ada parking sensor, ya itu standar untuk parkir. Tapi untuk urusan mundur, tidak hanya sensor, ada kamera juga. Namun sayang belum kamera 360. Dan amit-amit apabila terjadi kecelakaan, ada beberapa titik airbag passenger driver curtain yang membuat kecelakaan tersebut menjadi sedikit lebih empuk. Ini airbagnya ada 7. Hill start assist, kemudian ada ultrasonic miss acceleration mitigation system, yaitu kalau tiba-tiba keinjek gas lagi parkir. Ada blind spot warning, ada lane change assist, dan rear cross traffic alert. Dan ada juga active yaw control yang membuat mobil bisa menikung lebih kencang. Sebenarnya tidak lebih kencang, tapi mobil ini akan mengurangi kecepatannya 1 cc agar mobil lebih stabil kalau belok. Mungkin mobil ini kalau all wheel drive ada SAWC-nya khas Mitsubishi. Nyetir jauh keluar kota naik mobil ini sangat amat nikmat. Ground clearance tinggi, nyaman, dan ada adaptive cruise control. Andai ada semacam steering assist untuk menjaga di jalurnya, sempurna.
jadi macam semi-otonomus. Mobil ini berkompetisi dengan Honda HR-V 1800, Toyota CHR, dan Mazda CX-3. Duduk belakangnya memang tidak selega HR-V, tapi overall keseluruhan, mobil ini lebih baik. Platformnya tidak senikmat CHR, tapi harganya di bawah CHR dengan fitur yang lebih lengkap. Kemudian rasa nyetirnya tidak seenak CX-3, tapi Eclipse Cross ini lebih lega dan nyaman. Apakah ini terbaik di kelasnya? Bagaimana menurut Anda? Tolong komentar di bawah. Apabila Anda tertarik mobil ini, hanya ada satu tipe yang bisa dipilih, yaitu Ultimate. Namun harganya tergantung warna yang dipilih. Kalau warna hitam 481 juta, warna putih 484 juta, dan warna merah yang keren seperti ini adalah 486 juta. Overall, mobil ini sangat cocok untuk sebenarnya wanita. Dari anak kuliahan sampai ibu-ibu itu cocok, walaupun desainnya agak maskulin. Tapi kenikmatan nyetirnya itu, laki-laki muda macam kami ini juga mungkin masih cocok. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton. Yo.